Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang saya hormati, demokrasi sangat menjunjung tinggi etika dan hukum serta kedewasaan bersikap dalam mengelola kebebasan. Dalam dunia politik, rakyat dapat secara langsung memilih pemimpinnya, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, hingga bupati. Rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, baik melalui pers dan unjuk rasa maupun bisa di dalam media sosial. Dalam dunia sosial budaya, maka rakyat dapat mengembangkan potensi seni budaya dirinya dan etisnya masing-masing tanpa rasa takut dan rendah diri. Dalam dunia ekonomi, rakyat dapat mengembangkan usaha apa saja sepanjang halal dan dapat membawa kesejahteraan bagi dirinya dan bagi masyarakat sekitar. Sayangnya, kebebasan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan tersebut masih dirasakan sebagai formalitas, prosedural, dan retorika. Rakyat secara individu maupun kelompok terkadang masih bersikap dan berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya demokrasi. Sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi etika, dan ketataan terhadap hukum belum menyatu sebagai aliran kehidupan dalam diri kita. Fakta menunjukkan masih banyak yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang bertentangan dengan nilai budaya demokrasi maupun dengan nilai hak asasi manusia, seperti demonstrasi atau unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, ketertiban umum, merusak, membakar fasilitas, dan tindakan anarkistik represif lainnya. Fakta lain, di era peradaban seperti ini masih ada banyak perilaku masyarakat yang suka berkelahi. Perkelahian antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa masih marak terjadi di kota-kota besar. Partai politik yang seharusnya sebagai tiang demokrasi belum juga mampu membangun budaya demokrasi. Politisi dan partai politik yang mestinya mempelopori budaya demokrasi justru masih ada saja yang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan sepenuhnya dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok partainya sendiri. Kelompok politisi masih dengan enaknya sendiri menerima gratifikasi, suap menyuap, markup anggaran, dan kolusi yang semua itu merusak budaya demokrasi karena rakyat telah disakiti. Uang rakyat dirampok, rakyat dikibuli, dan amanah rakyat dikhianati. Korupsi bukan sekedar berkaitan dengan moralitas, melainkan juga kekuasaan dan kewenangan. Orang yang memegang kekuasaan dan ada kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Jika kekuasaan tidak dibatasi jika kekuasaan itu tidak dibatasi, tidak diawasi, maka dipastikan kekuasaan akan disalahgunakan atau bahkan bisa dikorupsi. Karena itu, budaya demokrasi adalah membatasi kekuasaan dan harus ada mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, demokrasi memang mempunyai kelemahan. Kelemahan demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Giuseppe Di Palma dalam bukunya To Crave Democracy pada tahun 1990, terletak pada kekuatannya. The weakness of democracy is its strength. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu. Kekuatan demokrasi adalah menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu. Namun, seringkali manusia sebagai individu tidak menyadari bahwa ketika semua ekspresi kebebasan individu, maka yang bakal terjadi adalah konflik. Dengan demikian, demokrasi hakikatnya adalah kompromi. Kebebasan harus diatur dengan hukum. Peran para pemuda agar budaya demokrasi menjadi darah daging rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka mau tidak mau budaya tersebut
harus terus-menerus tiada henti disosialisasikan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa, bahkan seluruh elemen dari masyarakat. Pemuda Indonesia harus bangkit untuk membangun budaya demokrasi. Melalui tangan dan gerak pemuda, budaya baru di berdemokrasi akan tumbuh subur. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.